Berdoa dulu pimpin. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini masuk semua? Tidak. Tidak masuk siapa? Dewi Aida. Kenapa? Sakit. Dewi sakit. Semangat hari ini? Semangat. Mana semangat kalian? Ini Sebelum pelajaran Bapak mulai, ada yang bisa mimpin SBK hari ini? saya Bapak. Silakan maju depan. Namanya siapa? Khairul Umma. Silakan maju. Pimpin. Baik teman-teman, supaya menambah semangat kita, mari kita melakukan SDG agar kalian tambah semangatnya. Gini SDG-nya ya. Kalau saya bilang SMA Putri Atamir Sampang, kalian jawab Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar. Begitu ya? Iya. Bisa? Bisa. SMA Putri Atamir. Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar. Pimpin hari ini siapa? Baik, saya Pak. Silakan tunjukkan di sini. Dua orang. Saya kerja ambil dulu, Pak. Ya Pak. Seperti biasanya. Di satu orang. Ini baru ya, kalian baru kelas 11 ya, 11. Nah, di situ di kelas 10 dulu ada namanya interaksi sosial. Apa interaksi sosial itu? Saya Bapak. Apa itu? Hubungan timbal balik antara individu yang satu dengan individu yang lain. Jadi ada hubungan timbal balik antara satu dengan yang lainnya. Nah, contohnya seperti apa? Ada yang mulai? Ada yang tahu? Sekarang ini kita melakukan apa? Interaksi sosial. Berarti interaksinya antara Guru dan murid. Oke, paham? Di awal interaksi tersebut lahirlah yaitu Kelompok. kelompok sosial. Di awal terbentuknya kelompok sosial diawali adanya interaksi antara individu satu dengan individu yang lain. Jadi materi ini apa? Satu serta satu dua tiga. Kelompok sosial. Sudah paham? Tahu kelompok sosial? Sadar kalian bagian dari kelompok sosial? Ada. Nah, setelah ini kita lihat video. Ya. Sebelum lihat video, di situ ada tulisan tolong ditulis poin-poinnya. Soal-soal menganalisis video di awal ya. Ya, kooperatif, kelompok-kelompok kecil, di situ ada saintifik ya. Jadi itu metodenya. Saintifik itu bagaimana kalian menggali satu informasi dari literatur buku, bertanya seperti tadi itu ya, dan menjawab. Inilah videonya. Tolong disimak. Ini ada linknya, silakan kalian boleh mengikuti ketika kalian butuh. Dan sekarang Hai, perkenalkan, aku Saji. Dan ini Kleisa. Karena berkembang kesehatan sosial juga harus memiliki perasaan bersama atau feeling. Adanya struktur tugas masing-masing dari dalam kelompok dengan timbal balik atau anggota kelompok. Jadi, mereka yang tergabung di dalam kelompok harus saling mendapatkan feedback. Betul nih Bapak. serta diberikan pertanyaan ini. Apa yang bisa kalian pelajari di video tersebut? Ada 3 pertanyaan semua. Silakan itu dan dikerjakan tugas individu. Ya. Baik Bapak. Kalau kamu mengerjakan boleh. Jadi setelah ini kita adakan diskusi dan penilaian. Dia Bapak akan menilai hasil kalian.
bisa membedakannya, Bapak. Kelompok sosial itu ada yang interaksi sosial dan ada hubungan sosial dan ada kepentingan bersama. Dalam kelompok sosial itu ada yang dikatakan dengan kelompok sosial keluarga, ada kelompok sosial masyarakat, sekolah. Dalam kelompok sosial itu bisa dikatakan interaksi dengan satu lain dengan satu orang yang lain. Contohnya seperti mengantri air, mengantri pom bensin gitu, Pak. Seperti itu. Ada yang menyanggah? Tidak ada. Tidak. Tidak. Jadi yang masih mendapat nilai hanya 1, 2, 3 ya. Yang lain nanti nomor 1 saya cek semuanya nanti dikumpulkan. Pelajaran selesai, nanti buku itu saya minta tugas kalian taruh di meja Bapak. Paham? Nah, sekarang kita yang kedua. Yang kedua, silakan siapa yang menjawab soal yang kedua. Saya, Pak. Silakan dibaca soalnya. Perkenalkan, nama saya Naki, nomor absen 9. Silakan dijawab soal nomor 2. Apa yang melatar belakangi manusia hidup berkelompok? Apa yang melatar belakangi? Kita sebagai manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Misalnya kita sekarang sebagai pelajar, kita pasti membutuhkan guru, di mana guru tersebut mengajarkan kita dalam hal membaca, berhitung, dan bisa menambahkan ilmu untuk kita semua. Jadi
kalian. Jadi ini tentang kelompok. Ya, sudah sama punya? Ya. Ini tujuannya nanti mendeskripsikan dasar-dasar kelompok. Tadi sudah dibahas. Ini keluarga. Nah, keluarga salah satunya bentuk kelompok Sosial. Nah, jadi ini keluarga. Jadi kita bagian dari keluarga. Ini kenapa Bapak menggambarkan satu anak? Iya, karena masih punya anak satu di sini. Paham? Ya. Ini dasar pembentukan keluarga. Sini tadi ada yang menyebutkan ekstrakurikuler. Nah, kelompok kumpulan individu yang memiliki hubungan, saling berinteraksi. Di awal kita sudah jelaskan. Jadi terbentuknya suatu kelompok adanya interaksi, sehingga timbullah rasa kebersamaan, rasa memiliki. Nah, ini salah satu anggota. Syaratnya adanya kesadaran bagian dari kelompok yang bersangkutan, adanya hubungan timbal balik. Ya, adanya satu pengikat. Jadi timbal balik, misalnya kalau di kelas itu ada wali kelas, ada siswa, ada ketua kelas, itu selalu melakukan kontrol timbal balik, saling menanyakan. Nah, di situ ada faktor pengikat, yaitu ya yang ada tujuannya untuk mencari apa di sini? Mencari ilmu lebih baik lagi. Paham? Tujuan yang sama. Ciri-ciri sekarang, ciri-ciri kelompok. Kelompok sosial satu itu. Cirinya ada 5. Nanti kalau mau di copy paste atau mau ingin data ini silakan. Ya. Kelompok ini ciri-cirinya ada kepentingan, ada struktur. Struktur sudah dibahas tadi. Itulah ada ketua kelas, wakil, wali kelas. Setiap anggota memiliki peran. Wali kelas perannya apa? Ketua kelas perannya apa? Sekretaris di situ apa? Setiap anggota memiliki norma kelakuan yang mengatur peran. Jadi ada aturan dalam kelompok tersebut. Sudah paham di sini? Hanya mempertegas, memperkuat argumen-argumen kalian dengan melihat PPT Bapak. Sudah di sini. Ini proses pembentukan kelompok yaitu manusia. Dengan kata lain manusia mampu apabila tidak bersama. Ada sesuatu. Nah, faktor pembentukannya tadi sudah dijawab karena ada kepentingan yang sama. Jadi guru mengajar di sini punya kepentingan yaitu mendidik kalian. Kalian di sini juga punya kepentingan yaitu menambah ilmu atau memperdalam ilmu pengetahuan. Yang kedua, pertalian darah atau keturunan daerah atau wilayah yang sama. Jadi satu wilayah yang sama itu membentuk satu kelompok. Sudah paham dari sini? Ya. Ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak. Sekarang masuk ke acara yang nanti kalian, yaitu acara kelompok. Tadi tugas individu, sekarang kelompok. Yaitu iya, buat Bapak bagikan. Tahu kertas ini apa? Ini lembar kerja siswa. Nah, jadi setiap kelompok Bapak nanti bagi 2 di sini ya. Jadi Bapak bagi 2, yaitu yang absen genap, yang absen ganjil ya. Jadi Bapak boleh nanti membuat kelompok. Nah, nanti kita akan menggambar mapping pembentukan kelompok sosial yang berkaitan dengan ini ya. Tahu mapping? Ya, intinya supaya kalian mempermudah di sini. Boleh kalian tekniknya boleh menggunakan terserah kalian. Ada yang menggunakan 5W per 1 hal terserah. Penting nanti penjelasannya ketika di depan bagus. Presentasinya nanti kalau sudah gambar selesai, gambarnya ditaruh di papan. Kalian boleh menjelaskan lewat laptop kalian yang sudah disediakan oleh teman kalian. Gantian ya. Terserah mau dikasih nama apa atau nama buah yang kalian sukai terserah. Dan tolong ditulis kelompoknya ya. Kelompoknya ditulis nama-namanya. Sekarang buat kelompok. Jadi 2, benar ganjil. Kamu ganjil apa genap? Genap. Silakan. Silakan yang
Ini KPD-nya. Ya Bapak. Ini aturannya nanti presentasi. Silakan kerja kelompok. Tapi ini minta ada di anu. Langsung spidol. Tuh ini di gambar. Berarti ulang 1 jam lagi gitu. Ya. Yang kita gunakan presentasi dan refleksi. Paham? Hasil kita akan lihat. Ada Pak. Ini beda kayaknya kelompok ini ya. Iya. Dia menggunakan 5W peserta. Benar Bapak. Apa itu 5W peserta? Kayak pertemuan. Oh, satunya apa? Mana? Menyenangkan nggak? Tentang teknik itu? Oke. Bisa dipertanggungjawabkan nanti di depan? Oke, siap. Pakai laptop ya? Kalau ininya nanti ditaruh. Kelompok ini sudah? Nah, siapa yang berani maju ke depan? Kelompok yang mana dulu? Kelompok ini? Kelompok ini? Setelahnya. Sudah, mana laptopnya? Menutup Kalau pakai laptopnya kalian apa? Ada laptop Bapak? Langsung ya, pakai laptop Bapak. Lainnya maju. Ambil kursinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutamina Karudia dan ini teman saya. Saya Siti Mariam Berhaj. Saya Yaniatul Hoir. Saya Hadidatul Bahia. Saya Kamajrin. Saya Aniatus. Saya Novelina. Di sini kami ingin menjelaskan tentang pembentukan kelompok sosial dengan analisis 5W per 1H. Silakan jelaskan ke temannya. Baik Bapak. Ini sumbernya kita adalah kelompok buah anggur. Perhatikan nanti juga yang lain juga menjelaskan ya, bergantian. Bu. 5W per 1 hanya di sini ada pembentukan dari pembentuk kelompok sosial. Ada kapan, di mana, siapa, apa, bagaimana, mengapa. Silakan dari kamu silakan nomor 1. Itu apa? Apa itu apa? Yuk. maju. Iya maju jelaskan dulu baca di depan. Saya gak lihat. Dari sini tidak kelihatan. Enggak, saya mau lihat di sini deh Bapak. Silakan. Ya. Buat apa? Apa itu kelompok sosial? Kumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaannya dan saling berinteraksi. Contohnya keluarga, pertemanan, rukun tetangga atau RT, OSIS, kelas dan lain-lainnya. Sudah paham yang lain? Sudah. Oh, itu apa? Lanjut, ganti. Selanjutnya saya di sini ingin menjelaskan atau bisa disebut siapa. Maksudnya di sini siapa saja yang dikatakan sebagai kelompok sosial. Jawabannya adalah sebuah kelompok yang memiliki beberapa syarat sebagai berikut. 1. Adanya kesadaran. 2. Adanya hubungan timbal balik. 3. Adanya faktor pengikat yang dimiliki bersama dan memiliki struktur dan sistem serta berproses seperti lingkungan sekolah kita ini. Yang ketiga. Selanjutnya, when atau kapan? Kapan kelompok terbentuk? Sejak manusia melakukan interaksi dengan manusia yang lain dan ketika manusia membutuhkan kelompok agar lebih aman dan nyaman. Kelompok juga terbentuk karena adanya yang khusus dan spesifik yang dari anggota seperti kesamaan usia, jenis kelamin, tempat tinggal, dan pekerjaan. Selanjutnya. Yang keempat. Yang belum jelaskan. Jadi yang keempat ini, why, mengapa? Mengapa terbentuknya kelompok sosial? Jadi kelompok manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain sehingga manusia disebut sebagai makhluk sosial. Nah, yang
kelompok sosial. Nah, kita membentuk kelompok sosial itu bisa di mana saja, baik itu di sekolah ataupun di lingkungan keluarga. Sekarang yang kelima siapa? Yang terakhir, yang keenam. Terus. Yang keenam, bagaimana? Bagaimana kelompok itu berbentuk secara alami? Karena manusia adalah makhluk sosial, artinya setiap individu memerlukan bantuan individu lainnya. Guna memenuhi kebutuhan hidupnya, selain itu setiap individu memiliki minat atau kepentingan yang berbeda-beda, sehingga terbentuklah kelompok minat atau kepentingan yang sama. Ya, balik lagi ke depan. Ngomongnya tadi seperti semula. Kita beberapa di situ. Nah, sekarang siapa yang menanggapi kelompok? Ajukan tangan, sebut namanya. Nah, Saya ingin satu bertanya. pertanyaan saja. Perkenalkan, nama saya Ismi Sofiana. Saya ingin bertanya mengapa Anda mengambil analisis 5W plus 1H ini dalam pembentukan kelompok sosial. Siapa yang menjawab? Saya akan menjawab. Kami mengambil analisis 5W plus 1H agar mempermudah kita untuk menghafal di mana kelompok sosial itu dibentuk dan siapa yang akan dibentuk, dan ini sudah pertanyaan yang sangat konkret yang untuk mempermudah kita untuk menghafalnya. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Tidak. Tidak. Tidak, Pak. Kalau tidak, silakan tutup. Akhiri kelompok satu. Terima kasih atas kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok 2 yang presentasi. Setelah ini kelompok 1 ya. Kelompok 1. Silakan ambil albumnya, taruh di rumahnya. Ada lagi. Ya, duduk di tempatnya. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2 sudah presentasi, sekarang kelompok 1. Siapa yang menempel dan mau jadi moderator? Silakan. Yang mau nempel. Nah, silakan. Kelompok 1 yang mau jadi moderator. Silakan moderator di sini. Yang moderator mana? Maju. Semuanya maju. Semuanya maju. Baik, di sini kami kelompok Apel akan menjelaskan tentang pembentukan kelompok sosial. Sebelum itu, perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Ismi Sofiana. Saya Karimah. Saya Nawati. Saya Olivia. Dan saya Safina Turnaja. Dan saya Hairul Umar. Baik, untuk lebih jelasnya akan kami jelaskan seperti berikut. Ya. Pembentukan kelompok sosial. Pembentukan kelompok sosial itu memiliki latar belakang. Latar belakangnya itu ada 4. Yang pertama, interaksi sosial antar individu. Maksudnya antar individu yang satu dengan individu yang lain. Lalu yang kedua adalah mengembangkan pribadi. Yang ketiga, membutuhkan rasa aman. Dan yang keenam, meningkatkan efisiensi kerja. Selain itu, ada juga faktor pengikat pembentukan kelompok sosial. Faktor pengikatnya itu, yang pertama, kepentingan yang sama. Yang kedua, keturunan yang sama. Yang ketiga, geografis yang sama. Dan yang keempat, daerah asal. Baik, di sini faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam membentuk kelompok sosial. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, resepsi. Yang ketiga, motivasi. Yang keempat, informasi. Yang kelima, organisasi. Dan yang keenam, independensi. Terima kasih. Tadi kalian sudah mempresentasikan sangat luar biasa ya penjelasan kalian. Kalian pengorbanan untuk mendapat nilai keterampilan. Kalian harus melatih menggambar. Ya, tolong taruh itu di rumah masing-masing. Ya, Bapak. Sekarang
ulang, silakan buku paketnya dijadikan satu lagi, dikembalikan. Silakan taruh di sini, buku paket. Lagi taruh di perpus buku paketnya. Ya. Siapa yang menaruh buku paket lagi? Bangkunya dirapikan lagi seperti semula. Kursinya juga. Laptopnya ini masukkan dalam tasnya lagi. Ini tasnya, sampai sembarangan. Kita persiapan doa. Kita dulu ini belum. Oh iya, bukunya dikumpulkan nanti ya. Iya nanti Bapak. Ditemukan ke bangkunya Bapak ya. Ya nanti langsung jangan ke bapak. Siapa nanti ketaris ya? Ketaris atau ini? Iya. Duduk yang benar, yang rapi, bereskan semua, pensilnya taruh di tasnya masing-masing. Setelah itu kita pulang. Sudah Bapak. Belakang ini. Sudah siap. Sudah. Nah, siapa yang pimpin doa? Pak kelas. Silakan pimpin. Siap. Doa mulai. Doa selesai. Sudah ya, saya akhiri pembelajaran hari ini. Kemudian kita pertemuan lagi. Mulai dari sini salaman. Ya. Siap, Jangan lupa Pak. tasnya di bawah. Dari sini. Satu-satu. Ya Bapak. Satu-satu. Ya, hati-hati jalan. Yuk lanjut. Selanjutnya. Yang buku paket silakan. Buku paketnya ambil sama tadi. Bentar. Buku paket. Buku paketnya dikembalikan lagi ke perpustakaan. Hati-hati ya. Ya Bapak.